selamat datang di Main Podcast. Ini Main Podcast yang kedua kalinya ya setelah beberapa bulan hiatus gitu. Aduh, hiatus banget gak tuh bahasanya. Dan tentunya Main Podcast kali ini kembali dengan wajah-wajah baru dan suasana baru dan tentunya dengan host yang baru. Yaitu saya sendiri, Dian Nizrina Dwi Ramadhani. Dan tentunya yang lebih serunya lagi, di Main Podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang keren dan tentunya luar biasa. Dan narasumber kita ini datang dari BEM FKIP Universitas Mataram. Dan beliau ini katanya seorang menteri sosial masyarakat ya di BEM FKIP itu. Terus katanya di Kementerian Sosial Masyarakat ini ada satu proker yang sangat besar. Nama prokernya itu kalau nggak salah Pengabdian BEM FKIP. Dan katanya Pengabdian BEM FKIP ini 11-12 gitu ya, kayak KKN gitu. Kalau kata mereka sih kayak simulasinya KKN gitu. Tapi bentar dulu deh, penasaran nggak sih siapa gitu yang di sampingnya saya ini gitu? Kok diem aja gitu? Penasaran gak sih? Kita kenalan dulu yuk. Halo Kak. Halo. Kita boleh kenalan gak nih? Boleh banget dong, biar yang lain juga bisa tahu. Iya, soalnya tadi kan diem-diem aja gitu. Iya, soalnya kan belum diajak ngobrol. Iya. Sekarang boleh kenalan dulu gak sih? Biar boleh mereka banget. tahu gitu. Oke. Halo semuanya, halo Dian. Halo. Aduh, Dingin. dia dingin karena ruangannya dingin ya. Oke, jadi saya Nur Kamalia, biasa dipanggil Dian juga bisa panggil Kakak Lia. Oke, Kak Lia. Saya dari program studi pendidikan kimia. Nah, saya berasal dari Bima. Wah, pasti yang dari Bima nih. Wah, ini narasumber dari Bima. Terus Kak. Oke, jadi sama yang kayak dibilang sama Dian tadi bahwa saya ini di BEM itu sebagai Menteri Sosial Masyarakat atau yang biasa orang-orang kenal itu sebagai Sosmas gitu. Keren. Oke. Kak Lian pengen tahu nih, pengabdian tuh katanya 11-12 sama KKN gitu. Bener nggak sih? Iya, benar banget. Kayak pengabdian itu bisa diistilahkan sebagai simulasi dari KKN. Nah, jadi pengabdian sendiri itu adalah suatu bentuk kegiatan atau aktivitas di mana kita melakukan suatu kegiatan itu tanpa imbalan. Jadi kayak pure kita benar-benar mengabdi untuk masyarakat tanpa kita mengharapkan pemberian dari mereka, tanpa kita mengharapkan apa yang bisa kita dapatkan dari sana kayak gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar dari hati kayak gitu. Wah, berarti ini kayak proker yang benar-benar mulia gitu ya. Iya, kayak bisa dibilang itu kita memperoleh banyak pahala kayak gitu kan. Karena kita kayak benar-benar mengabdi kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan. Nah, kalau di BEM sendiri itu pengabdian ini namanya FKIP Mengabdi. Wah, terus nih Kak, pastinya ada dong persiapan dari pengabdian ini. Nggak mungkin kan tiba-tiba ngabdi gitu kan? Enggak sih. Pasti ada dong persiapannya. Bisa nggak nih Kak Lia ceritain gimana persiapannya pengabdian BEM FKIP ini? Oke, kalau pengabdian ini kan dia kan berlangsung selama 10 hari ya. Wah, lamanya. Lama banget kan? Iya, biasanya kan kegiatan itu bisa kayak 2 hari, 3 hari. Nah, tapi kegiatan FKIP Mengabdi ini tuh dia dilaksanakan selama 10 hari. Bayangin dah kita kayak di sana itu hampir 2 minggu. Nah, jadi nggak mungkin kan kayak yang dibilang sama Dian tuh tiba-tiba kita langsung melaksanain pengabdian itu 10 hari. Jadi sebelum itu tentu kita menyiapkan beberapa kayak persiapan, kayak apa sih yang kita butuhin selama kegiatan itu, kayak gimana sih rangkaiannya. Jadi kita itu mempersiapkan kegiatan ini tuh kurang lebih 2 bulan. Tuh cukup lama bisa dibilang. Lumayan gitu. lama juga ya persiapannya. Kan? Karena kegiatannya itu nggak ngasal kayak kita cuman mengabdi gitu. Karena kita punya struktur kayak struktur kegiatannya, kemudian kita punya rangkaian kegiatan yang kita jadwalkan hari ini kegiatan apa sih, hari besoknya kegiatan apa kayak gitu. Jadi ini benar-benar kayak simulasi KKN banget ya. Iya, hampir benar-benar kayak simulasi dari KKN. Cuman bedanya kan KKN itu kan 45 hari kalau nggak salah ya. Nah, kalau FKIP Pengabdi ini tuh cuman 10 hari. Kalau dihitung kasarnya sih sama kayak kita OTW sama pulangnya itu ya 12 hari dah kalau gitu.
Terus ini penasaran, kan kalau selama pengabdian tuh nggak mungkin kan kayak mulus aja gitu kayak jalan tol gitu kan, nggak mungkin mulus-mulus gitu. Pasti ada dong kendala kayak di KKN pun kan pasti ada juga problem kan. Nah pasti di pengabdian ini juga ada dong gitu kan. Nggak mungkin mulus-mulus aja kayak jalan tol itu. Benar sih. Semua kegiatan itu mau kegiatan kecil, event besar pun itu pasti dia ada kendala atau halangannya. Jadi kan FKIP Pengabdi ini dia kan ada beberapa rangkaian kegiatan gitu kan. Ada namanya sosialisasi, kemudian ada kegiatan malam puncak, mengajar, lomba kayak gitu kan. Banyak ya rangkaian acara. Kayak itu kan 10 hari tuh kita benar-benar kayak dipadatkan dengan kegiatan. Nah jadi kendalanya itu karena kan beberapa kegiatan itu bukan beberapa lagi sih, tapi hampir dari 90% kegiatan itu kita melibatkan masyarakatnya di sana. Nah, jadi pada saat kegiatan itu misalnya sosialisasi, lomba, itu kan kita membutuhkan partisipasi dari masyarakat kan. Nah, jadi susahnya di sini tuh jadi tantangan buat kita itu bagaimana sih cara supaya masyarakat ini mau datang di kegiatan kita, misalnya sosialisasi contohnya gitu kan. Nah, sosialisasi ini kan adalah kegiatan yang kita tujukan kepada masyarakat. Nah, karena berdasarkan hasil survei dari tempat pengabdian, misalnya kemarin kita ngabdinya itu di KLO gitu kan. Nah, itu kan sosialisasi tentang kesehatan. Nah, sasarannya itu kepada masyarakat gitu kan, remaja maupun anak-anak gitu kan. Jadi kita itu butuh banget kayak mereka sebagai pesertanya kita. Nah, tetapi jadi kendalanya di sini gimana sih supaya mereka ini mau gitu kan datang gitu kan. Apalagi masyarakat di sana tuh yang notabene itu adalah petani, kebun gitu kan. Nah rata-rata kalau mereka bisa milih itu kan bukan bisa milih lagi sih, mereka tuh pasti milihnya itu kan otomatis pekerjaannya mereka itu. Dong. Nah kita kayak harus berusaha banget mencari waktu yang memang yang bisa didatangi oleh masyarakat gitu, kayak yang free banget buat mereka itu. Akan tetapi ternyata rata-rata waktu yang kita cari tuh, yang kita tetapkan itu dia kayak emang nggak ada yang kosong gitu buat masyarakatnya, susah banget buat masyarakatnya. Wah, berarti butuh effort banget. Iya gitu, terus kita harus turun ke masyarakatnya supaya mereka tuh mau datang ke kita, datang ke kegiatan kita, kayak kita benar-benar door to door, terus kemudian face to face kayak gitu. Kita mengajak mereka tuh supaya datang ke kegiatan kita. Kayak bahkan kemarin tuh ini adalah pengalaman-pengalaman yang kayak mengenakan banget. Kita datang ke rumah mereka door to door sampai kita tunggu di depan rumah mereka itu buat kita jemput. Kita jemput mereka, terus kita antar ke tempat pengabdian. Itu kayak luar biasa banget, pagi-pagi gitu kan kita harus ke rumah mereka, kemudian mengajak mereka, jemput mereka. Itu adalah suatu kegiatan yang bisa menguras tenaga banget gitu, menguras pikiran. Nah, itu adalah salah satu kendalanya karena partisipasi masyarakatnya yang kurang kayak gitu. Kemudian kendala kedua itu di mahasiswa itu. Aduh, itu yang benar-benar kendala banget gitu. Dari persiapan itu kan kita memang butuh mahasiswa kan, butuh panitia gitu kan. Apalagi FKIP Pengabdi ini kan proker besar gitu ya. Terus itu melibatkan mahasiswa FKIP, bukan hanya BEM aja gitu. Iya. Nah, dia tuh melibatkan mahasiswa FKIP. Nah, di sini kan pengabdian ini kan dilaksanakan dalam waktu libur kan. Nah, akhir semester gitu. Nah, rata-rata kan saya juga kan dia pasti juga kan kayak pasti bakal pulang kampung atau kan pasti milih libur gitu kan. Iya dong. Nah, itu jadi kendalanya di kita kemarin, itu kendala besar banget gitu. Karena kurangnya masa yang membantu dalam persiapan kegiatan kayak gitu. Karena kan banyak yang pulang kampung, libur, dan tentunya itu pasti kebanyakan nih anak-anak yang mageran itu kan kayak walaupun dia ikut panitia, ikut BEM, ikut organisasi, tapi dia nih anaknya itu mageran banget. Nah, pasti itu dia bakal milih buat rebahan di rumah aja ketimbang ikut rapat, ikut partisipasi kegiatan. Apalagi FKIP Pengabdi ini kan lumayan lama ya kegiatannya. Benar, jadi 10 hari. Banyak dari anggota itu yang memilih pulang kampung daripada ikut ini. Tapi alhamdulillahnya itu lumayan, hampir 30-an itu ada masa kita. Wah, lumayan ya, banyak ternyata.
kayak di luar dari ekspektasi banget kayak kemarin. Sosialisasinya itu yang kita iming-iming paling 20, paling 10 kayak gitu kan. Taunya ya Allah, itu tahu dia berapa? Itu 60-an masyarakat. Dan itu di luar ekspektasi banget sih itu. Keren sih, keren. Terus volunteernya juga alhamdulillah ada dari luar BEM, kemudian ada panitia juga dari luar BEM karena kita kan memang melibatkan FKIP. Dan itu seperti yang saya bilang tadi, hampir 30-an 40-an yang hadir. Wah, banyak ya ternyata. Iya, banyak walaupun banget. ada kendala tapi alhamdulillah ada. Itu makanya kayak kita nggak bisa kayak langsung kayak berpikiran kayaknya ini besok pengabdiannya nggak bakal banyak gitu karena waktu libur. Tetapi kita nggak tahu kayak gimana sih rencana Tuhan, rencana Allah gitu kan. Iya, kayak gitu. Iya. Bener banget sih. Terus kan ini namanya pengabdian untuk masyarakat. Pastinya dong ada sumbangsinya ke masyarakat. Nggak mungkin nggak apa aja nih yang pengabdian BEM FKIP ini berikan kepada masyarakat sekitar selama pengabdian itu. Oke. Saya penasaran nih. Benar sih, tentu ada manfaatnya buat masyarakat gitu kan pengabdian yang kita adakan. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengabdian itu ada namanya survei, wawancara masyarakat kayak gitu. Nah, dari pengabdian ini tentunya juga punya kriteria-kriteria tertentu gitu kan. Nah, jadi kita itu melakukan pengabdian di masyarakat yang memang memenuhi kriteria-kriteria dari kita yang telah kita tentukan. Salah satunya itu masalah mengenai masyarakat yang kurang kualitas pendidikannya. Itu yang benar-benar jadi tujuan pertamanya kita gitu kan. Kemudian itu kita juga melihat masalah-masalah lainnya. Nah, contohnya itu seperti mungkin masalah kesehatan, kemudian remajanya yang mengenai pernikahan dini kayak gitu kan. Itu sih yang paling banyak sekarang. Jadi berdasarkan hasil survei kami kemarin itu bahwasannya di tempat pengabdian yang kami lakukan itu masalah pertama itu kurang kualitas pendidikannya, kemudian masalah mengenai penyakit stunting. Itu bukan hanya di tempat pengabdian yang sekarang, tapi rata-rata di Lombok ini memang masalah yang paling yang masih banyak itu di kesehatan itu mengenai stuntingnya kayak gitu. Nah, jadi kemarin kan kita udah punya masalahnya. Nah, di sini kita memberikan kayak edukasi mengenai pendidikan dan kesehatan. Nah, itu kan merupakan salah satu manfaat bagi mereka, di mana mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana sih cara mengatasi supaya misalnya kayak yang di tempat pengabdian kemarin itu minat bacanya yang kurang. Nah, di sini kita memberikan suatu solusi dari masalah itu. Kayak gimana sih supaya minat bacanya anak-anak ini meningkat. Nah, ternyata berdasarkan hasil yang kita lihat bahwasannya anak-anak ini kurang kurang tertarik untuk belajar ataupun membaca itu karena pertama terlalu monoton dalam pembelajaran kayak gitu. Cepat bosen kalau monoton. Saya aja yang masih mahasiswa itu kayak bosan banget gitu kan. Apalagi anak-anak kecil yang kayak masih pengen main-main kayak gitu kan. Nah, itu yang kita lihat kemarin. Nah, di mana dalam pembelajaran ini supaya tidak monoton kita memberikan sesuatu inovasi yang baru gitu. Nah, di sana kita membangun sebuah pojok bacaan. Supaya apa? Anak-anak ini mengeluh, Bu, masa belajarnya di dalam ruangan aja? Sekali-kali dong belajar di luar ruangan. Nah, di situ kita membuat sebuah pojok bacaan di luar kelas supaya mereka bisa belajar juga di luar kelas. Nah, itu kan bermanfaat juga kan buat sekolahnya kayak gitu. Kemudian di masyarakatnya kita melihat bahwasannya angka stuntingnya itu yang ditunjukkan oleh pihak desanya itu sangat tinggi gitu kan. Nah, sehingga kita memberikan solusi bagaimana sih supaya setidaknya kita dari FKIP ini tidak bisa mengobati gitu kan. Tetapi kita bisa memberikan solusi untuk pencegahannya kayak gitu. Benar. Nah, kita bekerja sama dengan beberapa organisasi di luar yang memang ranahnya kesehatan. Kita bekerja sama dengan
mereka untuk memberikan edukasi mengenai kesehatan, pentingnya stunting, pentingnya nutrisi bagi anak-anak kayak gitu. Nah itu kan salah satu manfaat yang mereka dapat gitu kan, supaya mereka bisa menghindari penyakit-penyakit stunting kayak gitu. Kemudian juga kan kayak pengabdian sebelum-sebelumnya juga masalah mengenai kebersihan lingkungan. Mereka rata-rata di setiap dusun itu tidak memiliki tempat pembuangan sampah. Nah kayak gitu, bayangin dah Dian, di dusun kita tidak punya tempat pembuangan sampah. Dong, gang aja bisa dijadikan tempat pembuangan sampah kan? Itu bayangin sudah kayak gitu. Gak bisa. Nah, saya aja yang kayak saya nggak paling anti banget sama yang kayak tempat-tempat yang harusnya jadi tempat bersih tapi dijadiin tempat pembuangan sampah kayak kayak kurang nyaman. Ya gitu kan, sedikit kayak terganggu gitu kan, pandangan kita sedikit terganggu gitu kan. Nah di sana kita membangun beberapa tempat pembuangan sampah. Nah kita tidak beli, tapi kita memanfaatkan apa yang ada di sana. Contohnya kayak mereka nih punya kebun bambu, kayak gitu. Kita manfaatin dah itu bambunya, kita buatkan sebagai tempat pembuangan sampahnya, kita buat sampah. Iya, tempat bak sampah kayak gitu. Nah, itu kita sebar di beberapa sekolah yang kita ajarkan kemarin itu. Kemudian di beberapa titik kayak di rumah masyarakat yang memang itu banyak sampah di sana kayak gitu. Jadi tempat pembuangan sampah mereka. Terus kita juga sebar di titik kayak di kantor desanya kayak gitu. Wah, luar biasa. Iya, sangat luar biasa. Aduh, jadi pengen deh ikut pengabdian. Dian ini tipikal anak-anak atau remaja yang suka ikut pengabdian enggak sih? Sebenarnya Kak, aku tuh pengen banget yang namanya kayak ikut-ikut pengen ikut organisasi gitu. Kayak pengabdian ini saya tuh pengen banget ikut. Tapi malas. Bukan malas sih sebenarnya, kayak lebih ke izin orang tua yang susah. Ya, emang rata-rata yang kami lihat juga kemarin itu rata-rata anak-anak walaupun menjadi panitia itu susah buat menginap karena memang izin orang tuanya. Nah itu, padahal pengen banget ikut kegiatan-kegiatan gitu biar ada nambah relasi atau pengalaman gitu kan, tapi ya namanya tapi juga. Dia tuh harus coba di sekali-kali ikut pengabdian. Itu sumpah seru banget, walaupun 10 hari tapi itu seru banget. Kita dapat banyak teman di luar dari BEM gitu kan. Kita dapat yang di luar prodi kayak gitu. Sumpah itu seru banget sih. Pengen sih, tapi besok deh kita coba izin dulu ya nih. Izin ini sih yang paling utama. Iya sih, apalagi kita perempuan gitu kan. Terus sih kan dari Kak Lia jabarin tadi tuh, ceritain ini buat ini buat itu, terus acaranya gini pasti dong dananya besar banget gak sih? Aduh, sampai menghela nafas ya. Iya sih, bayangin dah kegiatannya 10 hari, persiapannya itu 2 bulan, itu bisa dibilang membutuhkan dana yang cukup banyak, itu nggak cuma 1, 2 ya. Tapi nggak bisa kan kita sebut gitu kan. Iya, tapi tentu jangankan kegiatan yang 10 hari gitu kan, kegiatan yang 2 hari itu aja bisa melebihi dari 2 sampai 3 juta gitu kan, apalagi pengabdian. Lumayan, bukan lumayan lagi tapi emang banyak gitu. Iya. Pasti, aduh seru banget sih, aduh jadi pengen. Seandainya bisa diputar ulang gak sih? Mau ikut gitu. Nah, dia semester berapa emang? Sekarang sih semester 5. Nah, masih bisa. Sebenarnya pengabdian itu nggak hanya ada di FKIP, tapi banyak banget pengabdian itu kayak ada kayak pengabdian yang memang diadakan untuk orang-orang Lombok, orang-orang kayak mahasiswa yang di Mataram atau yang mahasiswa yang di Undram aja kayak gitu. Banyak dia cabangnya, tapi itu kita harus banyak-banyak mencari informasi gitu. Ya kayak rupa-rupa tiba-tiba saya kayak tiba-tiba rebahan pride gitu ya, kayak harus mencoba sesuatu yang baru gitu dia. Ya, tapi kan ya
rebahan is my life ya. Berarti kita adalah dua manusia Kaum remaja jompo ini. Tapi beda Dian, saya nggak bisa yang terlalu rebahan aja kayak gitu. Ya bener sih, bener. Tapi kali pastinya ada cerita seru gak sih di selama pengabdian gitu? Ini dari kali aja gitu, atau gimana? Kalau pengabdian tuh ada aja cerita-cerita seru. Banyak pasti ya. Bahkan di BEM sendiri ya, ini jadi proker favoritnya mahasiswa. Aduh. Iya, jadi proker favoritnya anggota kayak gitu. Karena apa? Kebanyakan kalau kita mengabdi ini ada aja pasangan yang cinlok. Aduh, bener. Itu bener kayak KKN banget. Iya, bener. Itu serunya bener-bener simulasi KKN ya, sampai ada yang cinlok loh. Nah, kemudian pengalaman lainnya selain itunya tuh kita ngajar di sekolah yang semisalnya itu kayak welcome banget sama kita kayak gitu. Nah, kayak kemarin itu sekolahnya rata-rata welcome, kita diajak buat ikut kegiatan inilah itulah, benar-benar kita kayak disuruh untuk kontribusi di berbagai kegiatan mereka. Itu kayak suatu pengalaman yang luar biasa banget, karena nggak semua sekolah itu kayak nerima kita dengan welcome kayak gitu. Dan nggak semua tempat pengabdian itu masyarakatnya antusias. Tapi kemarin itu luar biasa banget, rata-rata sekolahnya kayak gitu. Terus masyarakatnya juga antusias kayak gitu. Berarti masyarakat ini nerima banget ya. Terus juga kayak serunya lagi tuh kita kita bisa kayak di waktu-waktu istirahat kita bisa main-main sama teman, kayak main main game, main kayak truth order kayak gitu-gitu. Nah, itu sumpah seru banget. Nah, kalau kita ingat-ingat itu kayak ya Allah, pengen lagi kayak gitu aja rasanya. Ada semakin terpancing ya rasa ingin ikut. Pokoknya gitu. dia tuh harus banget coba pengabdian. Karena kayak gimana ya? Kalau kita udah kesana tuh nggak mau kita pulang, serius, sumpah, bukan lagi kayak. Kalau bisa diem aja gitu nggak sih? Iya, sumpah. Tapi kita juga walaupun udah ngelaksanain 10 hari tuh nggak sampai selesai di situ. Kita juga ada kunjungannya. Nah, di sanalah kita bisa kayak istilahnya tuh bernostalgia gitu. Kayak gini. Kemarin saya nginepnya di sini. Di sini kamarmu kayak gitu-gitu. Wah, sumpah seru banget sih kayak gitu. Kan tadi kalian bilang pergi ke sekolah-sekolah juga nih. Emang Kak Lia nih dan teman-temannya tuh pergi berapa sekolah yang tuh pengabdian nih? Oke, karena kemarin itu sekolahnya kan ada 5 ya di desa tempat pengabdian itu. Nah, itu jaraknya juga lumayan dekat. Nah, jadi karena masa kita juga lumayan, itu kan 30-an gitu kan. Nah, jadi di sana kita mengajar di 4 sekolah. Wah, lumayan ya, banyak. 1, 3, 4, dan 5. Bentar deh Kak, dari tadi kita ngomongin pengabdian. Kok kita nggak tahu gitu loh, pengabdian ini di mana sih? Terus kapan berlangsungnya pengabdian ini? Iya, pengabdian gitu. Karena saking serunya sampai lupa menyebutkan nama tempatnya, saya juga lupa. Mumpung dia masih ingatkan. Jadi kemarin itu baru aja sih kita ngelaksanain pengabdian kayak 1 bulan yang lalu. 1 tahun dong. Iyalah, kita ipo gitu. 1 bulan kemarin kita laksanain pengabdian. Oh, baru ya kemarin? Iya, baru banget. Jadi kita ngelakuin pengabdian itu di Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Di situ. Oh, di KLU teman-teman. Lumayan ya jauh. Iya, lumayan banget sih. Kayak hampir kewalahan, 1 jam lebih kita jalan. Jalan atau pakai motor nih? Mobil. Mobil. Iya, mobil pick up. Oh, kirain kan tadi katanya jalan. Nah, mungkin kalau jalan dari Mataram ke KLU kan, aduh, sangat pingsan duluan. Pingsan duluan ya. Terus nih kan yang sumbangsinya bukan ke warga sekitar aja, tapi ke jangkauan lebih luas, kayak ke mungkin di kecamatannya gitu. Kalau yang tadi kan cuma di sekitar pengabdiannya aja, tapi mungkin ada yang sampai ke kecamatannya yang jangkauannya lebih luas gitu. Kalau kita karena memang kalau dari kita aja cuman sampai beberapa dusun aja, walaupun 1 desa kan kita ngabdinya di sana kan. Nah, kita cuma ngabdi di beberapa dusun.
Terus kalau untuk yang cakupannya sampai ke kecamatan itu kayaknya memang ada gitu kan. Tapi tergantung masanya juga gitu. Kalau misalnya kita ngadain sampai kecamatan itu, bayangin sudah kecamatan itu ada beberapa desa gitu kan. Iya dong, banyak banget. Kayak gitu. Nah, kita aja karena masa kita terbilang di bawah 50 gitu kan. Nah, itu kita benar-benar nggak benar full sampai satu desanya, hanya beberapa dusun aja kayak gitu. Nah, kalau kita lihat bisa-bisa aja sebenarnya, mungkin ada pengabdian-pengabdian di luar dari yang kita tahu gitu kan, yang cakupannya sampai kecamatan. Kita tuh ngelihat dari masanya gitu, semakin banyak masanya mungkin bisa aja kita sampai kecamatan. Tapi setahu saya ya nggak ada kayaknya sampai kecamatan gitu. Kayak rata-rata walaupun KKN itu kan, misalnya kita di patokan aja. Ya. Nah, rata-rata di desanya aja kayaknya kayak gitu. Perjalanan dari pengabdian, saya penasaran nih, yang perjalanan dari pengabdian ke sekolah-sekolah gitu, itu jalan kaki atau pakai motor atau motor gitu? Kalau kita mau lihat jarak ya sebenarnya kita patokin sama jarak gitu kan. Apalagi sekolah itu kan rata-rata nggak kayak kita kuliah gitu kan. Nah, kalau kuliah kan ada jadwal pagi, siang, sore gitu kan. Nah, kalau kita di sekolah itu kan jadwalnya udah memang pagi gitu kan, kayak gitu. Nah, kita masuknya jam 7. Nah, kalau kita misalnya masuk jam 7, itu kalau untuk sekolah yang lokasinya dekat sama tempat kita, poskonya kita, itu kita jalan. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh, otomatis kita menggunakan sepeda motor gitu. Itu sepeda motornya bawa masing-masing atau? Iya, rata-rata panitia, volunteer maupun peserta itu kita mengarahkan untuk membawa kendaraan pribadi. Nah, tapi ada yang memang sebagian tidak menggunakan kendaraan pribadi. Kita melihat lokasi aja sih, kalau emang lokasinya itu bisa kalau emang lokasinya ini bisa menggunakan, bisa kita lihat bisa kita lihat untuk menggunakan kendaraan bermotor, bisa aja kita arahkan panitia. Tapi kalau kita lihat ini berbahaya, misalnya kayak treknya kayak gitu berbahaya, mungkin kalau kita nyuruh panitia buat bawa motor kayak gitu. Nah, pasti kita membuatkan plan-plan aja gitu. Misalnya kita menyiapkan trek kayak mobil gitu kan, mobil pick up, bis kayak gitu. Tapi kadang-kadang orang juga mempertimbangkan sih. Soalnya kalau misalnya nih, kayak misalnya organisasi kecil gitu kan ngelakuin pengabdian. Nah, mungkin kalau misalnya dananya tidak cukup, itu mungkin mereka menggunakan kendaraan pribadi sendiri gitu. Tapi tergantung juga, ada yang memang dananya kecil tapi mereka tuh pintar kayak dapat sponsor, lobby-lobbyan kayak gitu. Kalau sponsornya misalnya kerjasama ajak ini kayaknya bisa kita dapat mobil, dapat pick up kayak gitu buat kita sebagai alat transportasi kayak gitu. Banyak-banyakin relasi kayak gitu, supaya lebih banyak sponsor aja kayak gitu. Tadi kan terdengar dari cerita yang Kak Lia jelasin tadi itu kan ada banyak sosialisasi yang di pengabdian itu lakukan gitu. Tapi kayaknya itu nggak ada sosialisasi tentang tentang narkoba gitu atau sejenisnya gitu. Oke. Nah, rata-rata kalau di BEM sendiri itu karena FKIP gitu kan, FKIP pengabdi. Nah, kita tuh pasti mengutamakan pertama itu sosialisasi pendidikan. Dan itu jadi kriterianya kita gitu kan. Kemudian sosialisasi kedua itu kita melihat masalah apa sih yang ada di masyarakat. Nah, berhubung kemarin 2 tahun pengabdian ini, tahun 2023, kemudian tahun 2024, ternyata rata-rata masalahnya itu mengenai kesehatan, stunting kayak gitu. Makanya kita ngadain sosialisasi tentang stunting. Tetapi semisalnya di daerah tempat mengabdi ini bermasalah, misalnya kayak yang Dian bilang tadi,
narkoba gitu. Misalnya rata-rata remaja maupun para orang-orang tua ini adalah pengkonsumsi narkoba gitu kan. Otomatis mungkin kita juga bakal mengadakan sosialisasi bagaimana sih kita mengedukasikan masyarakat ini pentingnya kita menghindari narkoba, pengguna narkoba kayak gitu. Nah, jadinya kembali lagi terhadap masalah-masalah yang ada di desa tersebut. Kalau semisalnya desa tersebut punya masalah mengenai tentang narkoba kayak gitu. Nah, jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak yang memang menaungi tentang kayak penggunaan narkoba. Misalnya kayak yang di NTB, yang di Mataram itu BNN nggak sih kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Nah itu kan bisa kita ajak mereka sebagai pemateri gitu kan untuk mensosialisasikan bagaimana sih efek dari penggunaan narkoba gitu kan. Bagaimana sih cara mencegah supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal tersebut kayak gitu. Kita memang menyesuaikan sama masalah yang ada di desa aja sih kayak gitu. Ternyata banyak juga ya kita bincang-bincangnya ini. Tidak selesai sebenarnya kalau kita bahas lebih lanjutnya kayaknya nggak selesai-selesai ya tentang karena makin lama banyaknya acara tersangkaiannya kayak apalagi bentar. Saya penasaran nih acara puncaknya tuh kayaknya seru banget. Tadi kan kalian bilang ada acara puncak. Iya. Ceritain dong gimana keseruan. Oke. Jadi setiap selesai pengabdian itu di hari terakhir kita bakal ngadain malam puncak kayak gitu. Nah malam puncak itu benar-benar kita melepas lelahnya kita benar-benar have fun, kita benar-benar kayak senang-senang kayak gitu melihat penampilan-penampilan. Nah ternyata penampilan-penampilan kita kita tampilkan itu kita jarang mengundang kayak talent-talent dari luar kayak gitu. Walaupun sebenarnya talent-talent dari luar emang asik gitu kan, tapi kita memanfaatkan sumber daya kayak gitu. Nah misalnya kayak kemarin kayak malam puncak sebelum-sebelumnya kita menggunakan talent-talentnya itu dari masyarakat desa, kayak anak-anak desa. Nah apalagi orang-orang kayak anak-anak di Lombok ini rata-rata itu sangat suka banget sama seni kan, sumpah. Ada yang suka banget ada yang suka nari, nyanyi, kemudian ngedance, kemudian ada yang kayak suka main-main alat musik kayak gitu. Nah, itu yang kita manfaatin. Kita menampilkan tarian dari anak-anak itu sebagai hiburan. Dan itu juga dapat menarik perhatian masyarakat karena apa? Karena yang ditampilkan itu udah anak-anaknya mereka kayak gitu. Jadi kita menarik perhatiannya mereka dengan melibatkan anak-anaknya. Pasti orang tuanya antusias banget ini. Iya, karena anaknya langsung yang ditampilkan pasti, wah anak saya itu kayak gitu-gitu kan. Gitu orang tua kita dulu. Iya dong. Kayak gitu. Kemudian juga kita melibatkan misalnya di sana kayak ada organisasinya. Nah, kita juga minta dari mereka mau nggak menampilkan hiburan kayak gitu. Itu juga kadang dari volunteer. Karena kan kita pakai volunteer gitu kan. Nah, kayak gitu. Kadang juga dari panitianya langsung kayak gitu juga. Keren. Iya, apalagi misalnya ada drama kayak gitu-gitu kan. Itu sumpah seru banget sih. Luar biasa. Dari cerita ini seru banget ya. Pokoknya sumpah seru banget kalau pengabdian itu seperti yang saya bilang tadi, itu adalah suatu proker yang memang ditunggu-tunggu karena menarik gitu kan, kayak kita harus beradaptasi sama orang baru. Dapat teman baru kayak gitu, itu sumpah pengalamannya juga. Iya, pengalamannya itu yang memang banyak gitu kan. Apalagi pengalaman yang ada bucin-bucinnya. Aduh. Setiap pagi tuh kadang ada yang kayak gitu, misalnya kayak yang udah langsung kayak ngobrol sama pasangannya kayak gitu, udah kayak masih pagi sudah membucin gitu ya. Kayak gitu. Tapi satu yang belum saya sebutkan tadi tuh apa itu? Hal menarik lainnya yang kita dapat di pengabdian itu, kita kayak mempelajari apa sih yang ada di desa tersebut. Jadi itu manfaatnya buat kita. Benar. Maksudnya kita nggak hanya memberikan manfaat kepada mereka, tetapi kita juga mendapatkan manfaat. Kita tahu apa aja yang ada di sana. Iya, kayak kemarin tuh kan kita mengunjungi rumah produk lokalnya. Itu
luar biasa antusias dari teman-teman volunteer dan panitia. Mereka bahkan, Kak, ayo kita ke sana lagi. Itu sumpah seru banget. Wah, ternyata saking serunya kita berbincang-bincang nih, tiba-tiba kita sudah ada di ujung acara gitu ya. Ya nggak kerasa banget. Kayak padahal baru aja pembukaan gitu ya, tiba-tiba udah harus di ujung acara gitu. Luar biasa. Duh, sampai keringat Diannya. Saking serunya membahas tentang pengabdian. Ada yang ngebucin, ada yang aduh. Iya memang kayak karena kan kita nginep gitu kan, nggak bolak-balik. Jadi ada aja yang kayak gitu. Untuk sebelum saya tutup nih Kak Li, boleh nggak Kak Lia kasih kesan pesannya selama pengabdian gitu buat teman-teman gitu? Oke, buat teman-teman yang apalagi yang kaum rebahan ya. Aduh, sumpah kalian harus mencoba banget sih pengabdian. Kalian bakal ngerasain kayak gimana sih kayak apa namanya keseruan-keseruan yang sebelumnya kalian nggak dapat gitu kan. Mungkin kalian memang sering mengikuti kayak kegiatan-kegiatan organisasi, tetapi kalian jangan melewatkan kegiatan pengabdian. Karena apa? Ada banyak keseruan yang memang nggak kalian dapatkan di proker-proker lain kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan sekali-kali lagi buat berpikiran capek buat ikut organisasi, capek buat pergi rapat, capek buat ikut kegiatan, apalagi kayak pengabdian nginapnya 10 hari. Kalian bakal kayak Dian tadi bakal kayak ngerasa kayak gimana ya, kayak sedih gitu ya? Ya sedih, terus kayak jadi kayak pengen aja gitu, ya, kayak melewatkan momen bagus gitu. Cuma dengar cerita aja. Kan dari ceritanya aja udah seru gitu kan, apalagi udah langsung turun langsung. Aduh. Jadi itu aja pesan-pesannya, atau ada lagi gitu, atau buat seseorang waktu pengabdian gitu? Nggak ada ya kayaknya. Siapa tahu kan kalian mempunyai seseorang yang spesial nih. Nggak ada sih. Kalau yang sekarang mungkin ya. Yang sekarang nggak ada. Nggak tahu besok kayak gimana. Kemarin itu ada momen terharunya karena kita kan dekat sama masyarakat di sana. Jadi pas kita ninggalin mereka itu kayak ya Allah sedih banget gitu kan. Terus dapat teman-teman baru itu harus kayak ngelepas apa namanya, kayak berpisah sama mereka yang baru kita kenal tapi mereka baik sama kita. Itu ya Allah kayak adalah suatu momen yang memang menguras air mata kita. Baik, terima kasih Kak Lia telah menceritakan banyak banget tentang pengalamannya pengabdian. Nggak terasa banget ya kita sudah harus mengakhiri acara kita. Terima kasih untuk Kak Lia sudah menyempatkan diri menceritakan ke kita semua bagaimana itu pengabdian, persiapannya pengabdian, terus kendalanya selama pengabdian, terus apa aja yang ada di pengabdian itu. Kita akhiri. Kita harus berpisah di sini Kak. Masya Allah. Jadi ini satu udah pesan kakak buat Diam sebelum tutup. Jangan takut minta izin dulu sama orang tua. Nanti pasti dibantu buat ikut pengabdian. Ya kita usahakan aja ya Kak. Semoga dikasih dikasih izin. Ntar telepon kakak aja kalau emang butuh banget. boleh nanti. Kalian boleh minta tolong nih. Boleh banget. Oke guys, ini sudah di ujung banget, berarti kita harus mengakhiri. Selamat siang guys. Sampai berjumpa di main podcast selanjutnya. Bye bye.